Sungguh Tuhan, kami ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Tuhan percayakan tugas imamat bagi kemuliaan Bapa di surga. Pengampunan-Mu terus mengalir menjadi bagian hidup kami, mentahirkan kami setiap saat, sehingga kami layak menerima kasih dan anugerah Tuhan, layak menerima pengajaran firman-Mu yang terus membawa hidup kami menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Dan kami percaya kuat kuasa kebenaran firman-Mu terus membangun hidup kami ke dalam kemenangan demi kemenangan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima kebenaran firman yang terus menjadi bagian hidup kami sampai kemuliaan Bapa menjadi sempurna dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu terus mengerjakan kami, menguasai kami. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur atas anugerahnya. Pagi ini kita boleh disatukan kembali di dalam peribadatan, di mana kita harus terus membawa hidup kita, terus membawa hati, membawa jiwa ini kepada Tuhan. Kita akan buka kitab Nabi Yesua. Kita akan belajar bagaimana meniti perjalanan hidup. Bahwa tantangan kehidupan itu terjadi sejak manusia ada di bumi. Ketika manusia diusir, dikeluarkan dari Taman Eden, maka manusia harus berjuang secara maksimal dengan segala energi yang ada di dalam dirinya untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan itu dikatakan firman Tuhan menjadi sebuah perjanjian abadi, di mana keturunan anak manusia berjuang untuk menginjak, untuk menghancurkan otoritas kuasa iblis. Demikian juga anak keturunannya si ular, iblis itu juga berjuang semaksimal mungkin, sekiranya bisa, sekiranya ada peluang untuk menghancurkan tumit dari keturunan perempuan itu. Dan ini menjadi sejarah panjang, perjuangan panjang, peperangan yang panjang. Bukan peperangan melawan darah daging, bukan persengketaan antar suku, antar golongan, antar komunitas, antar bangsa, antar negara. Tetapi peperangan perjuangan hidup, bagaimana masing-masing harus tegak dalam eksistensi sebagai makhluk, sebagai umat pilihan Tuhan. Iblis juga pengen eksis,
pengen mengakui bahwa dirinya itu punya kekuatan, punya kemenangan. Tetapi di sisi lain, umat manusia yang dicipta segambar dengan Tuhan, sesaat gambar itu hilang, sesaat petanya Tuhan itu hilang dalam pribadi manusia karena ketidaktaatannya. Maka Tuhan karena kasih dan anugerahnya itu, maka Tuhan mau mengembalikan kembali supaya manusia yang sudah kehilangan petanya Tuhan, sudah kehilangan jati dirinya Tuhan itu, kembali menjadi ciptaan yang penuh kemuliaan. Saudara, perjuangan demi perjuangan panjang dalam setiap zaman, dalam setiap generasi, masing-masing memiliki satu perjuangan yang tidak mudah. Dari generasi kepada generasi ada satu perjuangan bagaimana mereka harus tetap eksis sebagai imamat yang rajani, sebagai hamba-hamba yang menghargai, hamba-hamba yang mengerti, hamba-hamba yang mengenal bahwa hidupnya adalah ciptaan. Ciptaan punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi aturan dari Sang Pencipta itu sendiri. Demikian juga pada akhir zaman, generasi ini harus menghadapi situasi, kondisi yang tentunya tidak lebih ringan dari generasi-generasi sebelumnya. Karena tantangan demi tantangan yang kita hadapi pada generasi ini dan generasi selanjutnya, maka betapa kita ini harus semakin dekat dengan Tuhan. Strategi kerajaan Allah yang dipercayakan kepada para imamat rajani untuk meraih kemenangan, untuk meraih kemuliaan, sementara dunia dalam situasi goncangan demi goncangan. Sebab itu zaman Yosua ini punya tugas dari Tuhan untuk meneruskan perjalanan. Yosua dipercaya untuk memimpin bangsa Israel yang sesaat lagi masuk ke negeri Kanaan. Tinggal nyebrang sungai Yordan, maka tanah perjanjian itu sudah diinjak kakinya. Tetapi tentunya perjalanan itu tidak semudah yang orang bayangkan. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan itu normalnya 1 sabat perjalanan selesai. Kenapa 40 tahun? Waktu yang panjang harus dijalani dari waktu ke waktu. Saudara, mungkin kita seringkali bertanya-tanya, kenapa Tuhan aku seperti ini? Kenapa Tuhan kau menjadikan aku seperti ini? Kenapa Tuhan aku lahir di keluarga seperti ini? Ini seringkali menjadi pertanyaan dari semua golongan, semua jabatan, semua golongan sosial. Karena kondisi demi kondisi, situasi demi situasi, masing-masing ada persoalan yang harus diselesaikan.
Kenapa? Atau sampai kapan aku seperti ini? Sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan mau kita ini fokus pada tugas yang Tuhan percayakan di pundak kita. Maka Tuhan memberi sebuah perumpamaan. Ketika kita ini sebagai seorang petani, maka dia bekerja saatnya nabur-nabur, saatnya merawat yang ditaburnya itu, saatnya harus menunggu dengan sabar kapan panennya, tunggu dengan sabar. Seorang olahragawan punya kostum yang sudah ditetapkan, ikuti aturan dan fokus untuk memperoleh hadiah itu. Sebagai seorang prajurit tidak perlu sudah disibukkan, disusahkan, dikhawatirkan terkait dengan bagaimana keluargamu, apa yang harus dimakan, apa yang harus dipakai, mau tinggal di mana. Dalam tahbisan-tahbisan seperti itu disimbolkan ketika Tuhan itu mempercayakan tugas atas umatnya, atas imamat yang dipilihnya dan diperjuangkan dengan nyawanya sendiri sebagai bayaran, maka Tuhan sanggup memberkati saudara. Amin. Dimanapun posisi saudara, apapun pekerjaan saudara, kalau saudara kerjakan dengan otoritas Tuhan, maka ada karyanya Allah di dalamnya. Yosua pasal pertama, kitab Nabi Yosua pasal pertama ayat 7, dibaca ayat 7. Yosua pasal pertama ayat 7. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. ya. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, Ya, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. amin. Tuhan menyertai engkau. Kemana engkau pergi, ada penyertaan Tuhan. Kemana saudara ada perlindungan Tuhan. Di mana saudara ada, yang penting jangan tawar hati, jangan kecut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini ketetapan. Kuatkan dan teguhkan hati dengan sungguh-sungguh. Terus bertindak hati-hati. Ojo gegabah. Dalam situasi sulit, dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang penuh goncangan, perekonomian tergoncang, pokoknya ketika suhu politik itu semakin ruwet, nanti berdampak pada perekonomian juga mengalami goncangan. Karena terkait dengan politik, maka terkait dengan kebijakan. Ketika ada keputusan yang jelas tentang kebijakan-kebijakan yang harus
dijalani oleh setiap para pengusaha, para politisi, para negarawan yang harus menjalani itu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah disepakati. Maka semua akan berbenah, semua akan menata sebagaimana aturan-aturan itu. Tetapi ketika suhu politik suatu bangsa itu tidak jelas, tidak aman, maka perekonomian pasti mengalami goncangan yang berat. Bersikap, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada lewat hamba, yaitu Musa. Hati-hati. Apa itu hati-hati? Saudara kan sering berkata, sering nyampaikan kepada anak, kepada cucu, kepada suami, kepada istri, hati-hati Pak, hati-hati Ma, hati-hati Nak. Apa hati-hati? Hati-hati piye? Hati-hati itu gimana? Ya wis hati-hati tapi ya opo. Biasanya kan kalau terjadi apa-apa kan, ya wis hati-hati tapi ya opo meneh. Hati-hati itu di dalamnya terkandung unsur kewaspadaan. Di dalamnya terkandung unsur cermat. Di dalamnya terkandung unsur teliti. Di dalamnya terkandung unsur berjaga setiap saat. Perjalanan mau berangkat kerja sudah dipesan, hati-hati Pak, hati-hati Nak, hati-hati Mas, Mbak. Nyetir, hati-hati. Ada unsur kewaspadaan, cermat, berjaga. Hati-hati. Cermat, berjaga, waspada, teliti dalam setiap aktivitas itu penting. Berbicara kepada siapapun, saudara perlu hati-hati. Salah-salah saudara menyampaikan kata, merangkai kata menjadi kalimat yang panjang. Ketika saudara tidak hati-hati, kondisi orang dalam hitungan detik bisa berubah-ubah. Dalam kalimat yang sama, ketika orang itu tidak kecut, tidak tawar hati, saudara sampaikan dalam kalimat yang sama seperti biasanya, orang itu akan damai-damai saja. Tetapi dengan kalimat yang sama juga, ketika orang itu sedang tidak teguh, sedang tidak kuat imannya, sedang tidak kuat kasihnya, sedang tidak kuat pengharapannya, alias kecut, alias tawar hati, maka kalimat yang biasanya sama menjadi kekuatan, menjadi penghiburan kepada orang yang kecut hati, kepada orang yang tawar hati, menjadi negatif. Ketika kita menaruh, kita bersikap hati-hati, bertindak hati-hati, berkata dengan hati-hati, maka hidupmu dipastikan menjadi berkat dimanapun saudara ada, sebab di situ Tuhan menyertai saudara.
Apa yang dikhawatirkan? Penting, jangan menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri. Apa maksudnya? Tuhan sudah menetapkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jalan hidup kita itu sudah ditetapkan, sudah ditentukan oleh Tuhan, tidak bisa diubah oleh manusia. Konstitusi hukum kerajaan Allah itu sudah final untuk imamat rajani, tidak bisa diubah. Kalau diubah, nanti kejadiannya seperti Yesaya pasal 24. Ya memang itu nanti pasti terjadi. Di mana goncangan demi goncangan menyeluruh dari semua golongan, status sosial, status ekonomi, tidak ada menengah, tidak ada atas, tidak ada bawah, semua akan mengalami nasib yang sama, terguncang. Nah, supaya tidak terguncang, maka Tuhan mengembalikan kembali kepada jalur ketetapan Tuhan, hukum kerajaan Allah. Kuatkan hati, teguhkan hati, tetap berada di dalam jalur jalannya Tuhan, bukan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jalur yang sudah ditetapkan oleh Tuhan ini membawa hidupmu, dikatakan supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Beruntung dengan catatan di dalam jalur yang ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, janganlah engkau melupakan dan memperkatakan kitab Taurat. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Ketika seraya saudara sendiri, maka saudara bisa memperkatakan firman Tuhan. Ketika saudara seakan-akan tanpa perlindungan, kenapa kok seakan-akan tidak diperhatikan orangnya? Kenapa orang itu kok seakan-akan ketus ya ning arepku ya? Itu kan asumsimu. Kenapa orang itu jadi benci ya dengan saya? Itu kan asumsimu. Saudara harus juga belajar ngerti bahwa orang lain juga punya persoalan yang ketika mereka sedang bersoal dengan masalahnya, maka mereka juga sedang berjuang bagaimana mengkondisikan hidupnya tetap kuat, tetap teguh, tidak kecut dan tampar hati. Kan begitu. Nah, ini sebuah perjuangan. Jika ketika bertemu, berjumpa dengan satu dengan yang lain, bagaimana tampil fresh begitu, tidak menampilkan rasa susah, tidak menampilkan muka yang muram sekalipun dalam persoalan yang berat, kan begitu. Itu kan sebuah perjuangan. Geneo ono wong sing ra kuat nahan sengsara, akhirnya terpancar dalam mimik mukanya. Itu bukan untuk saudara. Jadi jangan punya asumsi, tapi perkatakan firman. Ketika logos itu ada di dalam dirimu, maka renungkan itu, katakan siang dan malam, meditasikan itu. Ketika logos itu menjadi pribadi kita,
kita merenungkan, bukan merenungkan, melamunkan, bukan, memeditasikan. Firman itu mendiami hidupmu. Ketika firman itu mendiami hidupmu, berkemah dalam dirimu, maka perkataanmu adalah perkataan firman. Yang sakit punya pengharapan, yang sakit punya iman. Seraya mensyukuri kondisi apa yang terjadi atas kita, syukuri. Percaya, semua terjadi tidak lepas dari pantauan Tuhan. Percaya. Tidak perlu kita protes kepada Tuhan. Kita syukuri semua berada dalam wilayah kerajaannya. Perkatakan, ampuni Tuhan hidupku, ampuni aku, ampuni istriku, ampuni anak-anak, ampuni semuanya. Kuatkan aku, tegakkan aku. Ketika di dalam kehampaan seakan tidak berdaya, perkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, saudara akan merasakan betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Bahwa Dia adalah tetap gembala aku yang memperhatikan saudara. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia Ia menyegarkan jiwaku. Saudara, ketika saudara paham, saudara sadar, saudara ngerti bahwa saudara itu domba-domba gembalaan Tuhan. Jangan punya pikiran kenapa Tuhan membuat ruwet hidupku. Jangan salah menilai Tuhan. Kita itu menyebut namanya saja harus menjaga kekudusan. Mohon ampun supaya ditahirkan setiap saat. Siapa kita seringkali justru malah kita menyalahkan Tuhan. Coba naikkan pujian ini. Ada syairnya apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Sampai sini. Ketika saudara fokus kepada Dia yang adalah gembala aku, pemazmur merasakan bahwa hubungan kita antara domba gembalaan dan gembala begitu dekat, sehingga dia menyadari, dia memahami, dia merasakan takkan kekurangan. Kalimat Ia membaringkan aku, Tuhan yang membaringkan saudara atau saudara cari pembaringan?
Dikatakan ia membaringkan aku. Berarti Tuhan yang punya kreativitas membawa saudara di padang yang berumput hijau. Sesulit apapun hidup ini, seberat apapun proses yang sedang saudara rasakan, cukup belajar kembali berfokus kepada kreativitas gembala agung. Meditasikan janji-janji firman Tuhan itu dan perkatakan firman Tuhan, bahwa janji Tuhan sebuah kepastian. Aku tidak akan kekurangan, sebab Ia yang membaringkan di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kebayang enggak ketika saudara sebagai imamat, sebagai kekasihnya Tuhan yang memeditasikan firman itu, saudara sadari, saudara belajar percaya bahwa Ia itu berkemah di dalam diri saudara. Ketika saudara berada di dalam lembah kelam, seakan-akan tidak ada jalan lagi, seakan-akan tidak ada pintu lagi, seakan-akan tidak ada pertolongan lagi, seakan-akan tidak mungkin bisa bangkit lagi. Di situ kasihmu sedang diuji Tuhan. Cara Tuhan mengasihi saudara, cara Tuhan mengembalikan kecintaanmu kepada kasih mula-mula ada dengan cara saudara dibawa ke lembah kelam. Apa itu lembah kelam? Satu kondisi yang dimana secara akal manusia saudara tidak mungkin bisa lewati itu tanpa perlindungan Tuhan. Satu kenyataan di mana orang tidak mampu lagi berjalan menyusuri lokasi itu tanpa campur tangan Tuhan. Ketika manusia sedang berada dalam situasi zona nyaman, berjalan kemana dia suka, dia ikat pinggangnya. Tuhan katakan kepada Petrus, kamu berjalan kemana kamu suka. Kamu tidak bisa diatur oleh Tuhan. Kamu berusaha atur dirimu sendiri, mau ibadah, mau makan sepuas-puasnya, mau kerja sepuas-puasnya. Atur dirimu sendiri, tidak ikuti aturan Tuhan. Kamu bebas. Tetapi kebebasanmu membawa hidupmu dalam kesombongan, dalam kecongkakan, dalam ego, tanpa kerendahan hati, tanpa kelembutan hati terselip di dalam hati. Sehingga dengan sesama manusia tidak bisa menghargai. Hati-hati sebagai anak. Saudara pernah kecil, pernah tidak berdaya,
ketika saudara bisa mandiri sebagai remaja muda yang cantik, yang ganteng, yang kuat, punya pengaruh, sehingga orang terpesona atas kecantikanmu, terpesona atas ketampananmu. Hati-hati bersikap, bertutur kata dengan orang tua. Hati-hati berpikir, jangan berprasangka buruk kepada orang tua. Kenapa demikian? Suatu saat saudara juga akan menjadi tua. Jangan sampai kondisimu itu justru menjatuhkan harga dirimu. Jangan sampai karena materi yang ada pada saudara itu justru membuat dirimu sombong, dirimu congkak, dirimu tidak takut dengan Tuhan. Meditasikan perkataan Taurat itu. Saya katakan berulang kali, bersyukur kalau saudara masa remaja muda, sekolah selesai, langsung Tuhan percayakan jodoh sehingga berjodoh, masuk area pernikahan, membangun keluarga. Yang menjadi harapan Tuhan, keluarga saudara menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, sehingga kemanapun engkau pergi, saudara beruntung. Kemanapun engkau pergi, Tuhan menyertai saudara. Banyak persoalan demi persoalan umat manusia. Akhir-akhir ini banyak jemaat dari dalam maupun luar kota, bahkan luar provinsi, luar pulau, rata-rata persoalannya itu mirip-mirip. Ada yang sudah setahun tidak ibadah, 2 tahun tidak ibadah, tetapi masih percaya Yesus. Ada yang ditinggal suaminya, ada yang ditinggal istrinya. Ada yang tahu-tahu WA, mau didoakan Pak Pendeta supaya utang saya lunas. Ada juga yang begitu. Dari luar kota. Saya itu kalau WA itu sampai ya persoalan demi persoalan. Makanya yang belum nikah pikir dan bertindak hati-hati. Nikah yang tidak sesuai dengan aturan kerajaan Allah seringkali akan membawa masalah yang tidak kunjung tiba dan selesai. Yang ini stres Pak Ibu, sudah mau ke gereja malu. Ini sudah nanti bagaimana? Yang ini sudah takut. Bahkan ada yang takut keluar rumah aja nggak berani. Nah, terus jiwa-jiwa yang seperti ini, siapa yang mau ngurusi? Yang satu juga sudah nikah, nomor 1 nikah, tapi juga kabur.
yang nomor 2 juga sudah nikah, sampai ini pada intinya ini sudah nikah semua anaknya. Tapi kondisinya itu ajur semua, dari anak nomor 1 sampai nomor 4. Kenapa manusia membuat kebinasaannya sendiri? Gara-gara tidak nurut aturan hukum kerajaan. Nikah pun tidak beruntung kalau tidak bertobat. Jadi saya tegaskan, saudara ada sampai saat ini, saudara menjadi suami itu karena Tuhan. Saudara menjadi istri itu karena Tuhan. Tetapi ketika saudara menjadi suami bukan karena Tuhan, maka nikahmu tidak akan damai. Kalau saudara menjadi istri bukan karena Tuhan, nikahmu tidak akan damai. Karena apa? Ya banyak. Ada yang nikah karena bondo, kan ada. Dunia terbuka kok sekarang kok. Ada yang orang suaminya sudah umur 60, ini istrinya umur 25. Maaf, ini kejadian nyata. Ketika suaminya sakit, tidak bisa jalan dan sebagainya, ini disiksa, tambah disiksa sama istrinya. Dengan tujuannya apa? Supaya semakin susah biar cepat mati, sehingga hartanya bisa dikuasai. Betul-betul memang uang itu akar kejahatan. Ya, asetnya besar, bos perusahaan. Jahat kan? Orang kadang kan, oh itu orang apa boleh mungkin tidak ibadah, itu ibadah. Unik, aneh, itulah manusia. Manusia tidak mau diatur. Kalau saudara tertarik karena suamimu waktu itu masih ganteng, obsesinya, oh ganteng, tidak ada yang lain, kuat, kekal, bisa memuaskan birahinya. Kalau dasarnya karena itu, pada titik tertentu saudara akan kecewa ketika suami sudah tidak bisa melakukan sesuatu. Dulu ada jemaat tua-tua itu yang jujur persoalan hubungan biologis. Itu kan privasi. Saya tidak sebutkan namanya, tapi kan saya bisa cerita bahwa itu dialami oleh manusia. Jadi ketika saudara dalam posisi sebagai suami, sebagai bapak, sebagai istri, ini karena Tuhan, karena aturan kerajaan Allah, maka hidupmu damai. Semakin hari semakin, apalagi saudara semakin banyak bermeditasi, saudara semakin kuat, erat, lekat dengan Tuhan, memperkatakan firman itu setiap saat di dalam dirimu, setiap saat pikiranmu dikuasai firman, jiwamu penuh dengan kesadaran ada firman menguasai. Jiwamu juga sehat, jiwamu sehat, pikiranmu sehat. Jadi itu damai di mana-mana, lo damai. Ketika sudah kedamaian itu terbentuk, sehingga nanti dalam
suka duka, saudara bisa tersenyum. Makan, mau makan apa saja, saudara bisa hadapi itu dengan syukur. Saya suka daun pepaya, tidak usah ditawarkan, maksudnya tidak usah dikasih obat penawar sehingga ketika ngerebus itu dikasih tanah lempung atau daun luntas supaya tidak pahit. Saya malah kurang enak kalau begitu. Yang pahit saja, carikan daun pepaya yang super pahit. Jujur saya lebih suka begitu. Jadi ujian mental, uji rasa, sudah bisa menguasai daging atau tidak, yaitu makan daun pepaya yang pahit. Simpel kan? Nikmati. Bukankah hidupmu lebih pahit ketimbang daun pepaya? Jadi benar gitu ya. Nah, kalau aturan firman itu kita jalani, jangan happy dulu. Kadang orang itu anak-anak muda kalau pranikah itu kan gembala itu kadang malah diajari. Orang tua itu kadang malah udah gini orangnya baik kok, orangnya setia kok, orangnya baik banget kok. Sing tok delok kan lambene to. Sing tok delok kan actingnya ketika itu toh. Sudah kan belum bisa masuk jelek melihat jiwanya. Sudah belum bisa jelek membaca pikirannya toh. Ya nek marifat wis tekan iso maca pikirane, iso maca atine, iso maca perasaane. Aku lagi percaya. Kalau ada anak muda mengatakan itu baik kok, masa om tidak punya hikmat, tidak bisa nerawang. Lambimu hati-hati. Banyak orang tak percaya, katanya baik, katanya baik, katanya baik. Galak yang luwi-luwi garangan tak ada. Buasnya, kejahatannya melebihi anjing liar. Di saya itu banyak. Kalau saya mau kecewa itu bisa banyak dikecewakan. Ketika orang mengatakan kenapa saya begini, dulu siapa yang nyuruh? Orang menghujat saya, orang ngelek-elek saya, orang ngamuk-ngamuk ke saya, tahu-tahu kena jantung. Apa saya mendoakan mereka dengan kejahatan? Kan enggak. Apa saya mengutuk? Kan enggak. Pendeta kan enggak boleh mengutuk. Kalau ada pendeta yang ikut-ikut mengutuk, pendeta sesat. Hamba Tuhan itu enggak boleh mengutuk. Apa mengutuk Israel? Lo perjanjian dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan surga. Barang siapa mengutuki Israel, orang itu akan terkutuk. Tapi barang siapa memberkati Israel, orang itu akan diberkati. Itu aturan Taurat. Sudah seperti itu dari dulunya. Jadi ketika saudara itu memberkati dan terus memberkati, sekalipun orang itu membenci saudara, berkati. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja dibenci kok. Saudara mau enak-enak tanpa proses kan gitu. Jadi kita harus hati-hati. Ketika kita memperkatakan firman, bertindak hati-hati dengan sungguh-sungguh, ngikuti
aturan Tuhan dan Tuhan memelihara hidup kita. Nah, setelah ini dijalani, maka kita nanti kita akan terlihat bahwa kecerdasan spiritual itu terus bertumbuh. Ketika kecerdasan spiritual itu bertumbuh di dalam dirimu, sehingga tidak gampang tawar hati. Cuma dia semangat, salam GPA, sakti, suke, suci. Ada dinamika spiritual yang terus kita kerjakan untuk mencapai kemenangan sebagai generasi pemenang abadi. Hati-hati, jangan lupa perkatakan Taurat itu, firman, teguhkan hati. Saudara, kalau kita tidak berjuang sedemikian gigih, maka kita tidak bisa memperoleh kenyataan kemuliaan. Ketika anugerah Tuhan itu limpah atas kita, maka anugerahnya menjadi bagian kita. Kita bisa tenang. Jadi ketika kita teguh, ketika kita tidak tawar hati, ketika kita ini terus berharap memeditasikan logos itu, maka hati kita tenang. Dimanapun saudara ada, dikatakan beruntung. Karena apa? Saudara responi semua kenyataan, semua saudara hadapi dengan tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, lah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, kasih-Nya Tuhan itu terus membawa hidup kita ke dalam karya-karyanya yang begitu ajaib. Sulit mungkin saudara apa itu berserah, sulit rasanya apa itu percaya, sulit rasanya apa itu pasrah. Ketika kita masih berpikir, lah terus piye? Ketika kita sudah berkomitmen, biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
Tuhan memberi yang terbaik untuk umat. Kita tidak punya kapasitas menantikan sesuatu yang apa itu baik bagi kita, baik menurut kita, baik menurut kemauan kita. Tetapi kita sedang menantikan yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Ketika kita sedang berpikir, ketika kita sedang menantikan yang terbaik dari Tuhan, maka kita diberikan ketenangan. Oh iya, kita ini hanya manusia, kita ini hanya makhluk ciptaan. Ketika saudara dalam kapasitas menjadi mempelainya Tuhan, menjadi bait sucinya Tuhan, itu standarnya sangat tinggi. Sebab apa? Dia sebagai kepala, gerejanya sebagai tubuhnya. Mari kita berpikir kritis bahwa ketika kita menuntut sesuatu yang menjadi keinginan kita, menjadi kemauan kita, sudahkah kita berpikir kritis bahwa itu sesuai juga dengan kemauan Tuhan? Seringkali kita bertindak tidak adil. Kita minta keadilan dari Tuhan, tetapi apa yang menjadi kewajiban kita tidak kita laksanakan. Mari kita belajar setia menjalankan kewajiban yang Tuhan tetapkan untuk kita kerjakan. Ketika kita menjalankan kewajiban kita sebagai imam-imam yang rajani, maka Tuhan juga mengirimkan apa yang menjadi hak saudara. Di mana saudara ada, saudara dikatakan sebagai umat kekasih Tuhan yang beruntung, di mana Tuhan menyertai saudara. Sehingga pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Dan ketika kualitas spiritual saudara, ketika kualitas kecerdasan spiritual saudara meningkat, saudara bisa melihat, saudara bisa merasakan saat ini tentang peristiwa apapun juga yang terjadi. Mungkin bagi darah daging itu perih, itu pedih, itu menyakitkan. Jangan menilai pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dari sisi darah daging. Sebab darah daging tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Tetapi tangkaplah, terimalah apa yang dikerjakan Tuhan dengan hati yang tenang. Sebab dia jawaban saudara. Ketika saudara sudah paham, sudah mengerti bahwa dia adalah satu-satunya jawaban atas setiap persoalan hidup saudara, maka saudara menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia. Pemazmur merenungkan firman Tuhan itu setiap saat. Pemazmur berjuang bagaimana dia selalu berjuang untuk dekat dengan Tuhan.
Mazmur pasal 62 dibaca. Mazmur 62. Mazmur 62. Perasaan tenang dekat Allah. Ya. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota berengku, aku tidak akan goyang. Terus Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. sebagai imamat yang rajani, ketika kita berada pada posisi sebagai penyembah, imamat yang rajani, renungkan aturan imamat itu, renungkan bagaimana hidupnya seorang imam yang rajani. Dengan apa saudara tegak sebagai imamat yang rajani? Untuk apa? Untuk siapa keimaman saudara? Ketika imamat itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Saudara jangan bergantung, jangan terganggu dengan situasi kondisi yang ada di sekitar saudara. Apa yang di sekitar saudara? Harta benda. Semakin banyak materi yang Tuhan percayakan untuk saudara kelola, semakin dekatlah dengan Tuhan. Sebelum saudara binasa karena materi. Berulang kali saya katakan, ketika orang dalam penderitaan, dalam perintisan hidup, meniti karir eksistensi kehidupan, dia tetap bisa setia mengandalkan Tuhan. Tetapi banyak umat manusia ketika dalam kelimpahan harta benda justru menjauh dari Tuhan. Ketika dalam kelimpahan, dalam kemuliaan diagungkan, orang terkagum, orang terpesona dengan capaian karir saudara. Karena orang kagum dengan capaian karir saudara di dunia ini, sehingga dihembuskannya roh kecongkakan itu. Sehingga tidak sedikit orang kalau sudah dalam posisi penguasaan materi semakin banyak, kemana-mana kudu dikawal bodyguard. Saudara bayangkan kalau saya korelasikan dengan sejarah orang-orang suci, para nabi itu kemana-mana tidak pernah dikawal bodyguard. Sebab para nabi itu yakin, dia percaya mereka penerima pewahyuan, yang ngawal mereka adalah para malaikat pada tentara surga. Amin. Saudara jangan terlalu sempit berpikir, wah tolong ditemani nanti kalau dibegal orang. Boleh kalau itu terkait dengan institusi, saudara ditugasi di perbankan atau apa, silakan. Itu SOP dari kantor perusahaan. Tetapi lebih dari itu,
Saudara harus yakinkan bahwa SOP kerajaan Allah juga sedang dikerjakan untuk saudara. Amin. Kalau apalagi kalau saudara itu bekerja di dunia abstrak. Apa itu dunia abstrak? Marketing. Marketing itu kan diawali dari dunia yang tidak nyata untuk menjadi nyata, kan begitu. Beda kalau usaha di bidang produksi. Usaha di bidang produksi itu bahannya sudah ada, alatnya sudah ada, SDM-nya sudah ada, ketok kabeh. Itu berarti dunia pemasaran. Sopo sing arep tuku kan durung ketok. Ya memang ada banyak orang mau beli atau enggak kan sudah enggak ngerti. Sudah punya strategi bagaimana meyakinkan orang bisa membeli barang saudara, membeli jualan saudara, kan begitu. Betapa dasarnya, pertetapkan, yakinkan saudara dikawal oleh Tuhan, dibawa ke tempat, bahkan orang juga dikirim. Wis pusing, gimana ini, tidak target ini akhir zaman. Kalau saya itu mendengar kesaksian dari anak itu, memang Tuhan itu luar biasa, luar biasa. Pertetapkan SOP kerajaan Allah itu tidak pernah terlambat, itu aja. Amin. Bagaimana kita menjaga itu? Meditasikan firman bahwa setiap langkah kakimu itu bersama-sama dengan Tuhan. Jangan nyimpang ke kanan atau ke kiri. Ikuti alurnya Tuhan. Ketika perlindungan malaikat belantara surga, ada apa dilindungi malaikat? Di situ ada logos. Di situ ada firman. Di situ ada imamat yang dibeli, dibayar, diambil dari perbudakan dosa oleh darah Kristus, oleh nyawanya Tuhan sendiri. Terlalu mahal saudara hidup saudara, gak ternilai hidup saudara. Tenang. Sampai kapan gini terus tenang? Ya, tunggu sampai Tuhan menyatakan. Orang yang biasanya tidak sabar, sedang diuji dididik Tuhan untuk banyak sembahyang lagi, banyak meditasi lagi, banyak beribadah lagi, banyak pelayanan. Kadang tidak bisa tenang. Ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Luar biasa. Ini kita pahami ketika kita ini meditasi, memeditasikan firman itu, renungkan firman itu. Ya, kapan Tuhan itu pernah ingkar janji? Sedangkan kita ini banyak ingkar janji. Tuhan masih menjagai, Tuhan mengampuni kita, dan terus Tuhan membangun kita, meneguhkan kita, dengan tujuan supaya saudara menjadi saksi bahwa Tuhan yang saudara sembah itu sangat mengasihi saudara, sangat pengampun, bukan pembenci. Ketika Tuhan yang saudara sembah itu pengampun, pengasih,
maka juga akan menjadi bagian saudara. Saudara itu pengampun, saudara itu pengasih. Kalau kita nuntut orang untuk jadi baik, lebih baik, lebih baik, kita fokus kepada firman. Bagaimana kita harus hidup sebagaimana firman itu. Makanya berulang kali juga saya katakan, tidak perlu saudara nuntut istrimu jadi baik. Kalau mereka itu miliknya Tuhan, kan ngerti aturannya hidup itu seperti apa menjadi istri. Gitu kan. Suami juga begitu, sudah aturan, ada aturannya, ada hukumnya, ada undang-undangnya. Jadi suami harus seperti ini, seperti itu. Sudah lengkap kok. Ngapa pikiran ini dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan yang tidak jelas? Dia sesuai aturannya saja. Hanya manusia mau bikin aturan di luar aturan Tuhan, ya berarti sudah tidak pakai Tuhan kan? Siapa yang dipakai aturannya siapa? Ya aturannya manusia bersama setan. Puas, mau memuaskan keinginan mata, mau memuaskan keinginan daging, mau memuaskan keinginan ego, rasa, jadi sombong, jadi congkak. Apalagi kalau duitnya banyak, kesombongannya muncul, ya kan, kecongkakannya muncul. Udah, orang-orang yang lemah itu seakan-akan bukan manusia lagi di depan orang yang sombong. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu sempurna keadilan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. ya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Dia tempat perlindungan kita. Curahkan isi hatimu kepada Dia. Ungkapkan isi hatimu di hadapannya. Hanya angin saja orang-orang yang hina, Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. ya. Pada raja mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Orang-orang yang tidak ikuti jalurnya Tuhan, jalurnya firman, jalurnya Taurat, itu tidak usah diurusi. Karena apa? Ya semua coba berbuat fasik. Orang banyak sudah mengatakan bahwa ya tobat, orang tobat sengaja berbuat fasik kok. Apa diurusi? Saudara fokus saja, jaga dirimu, hati-hati dengan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu, supaya jadi berkat. Sebab hidupnya orang fasik, si pendusta, itu sudah berada di dalam wilayahnya Tuhan. Kalau Tuhan mau dengan kuasanya mendidik, mentobatkan, yaitu caranya Tuhan. Kalau dicambuk, itu Tuhan yang mencambuk. Saudara jangan mencambuk. Saudara mencambuk nanti kena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau saya berkata jangan cambuk, jangan pakai tangan, pakai kaki. Pikiranmu ojo, karena suami. Sekarang akhir zaman ini banyak istri-istri yang ngeplaki suami itu banyak. Istri-istri yang mukul suaminya itu banyak. Suami-suami jadi Hello Kitty itu banyak. Di depan suami, di depan istrinya kata kencing-kencing itu banyak. Ditendang, dipukul, dilempari barang, dibanting, banyak. Itu yang melakukan istri. Perempuan sundal babil itu kan perempuan. Nanti akan bersekongkol dengan raja-raja, penguasa-penguasa dunia. Coba bayangkan, raja-raja di bumi aja bisa diatur oleh perempuan sundal babil.
betapa jahatnya kondisi akhir zaman ketika manusia tidak hidup di dalam firman. Begitu bersyukur ketika dalam wilayahnya Tuhan, saudara dekat, saudara tenang, dekat dengan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Keluargamu dilihat sebagai keluarga yang penuh kemuliaan. Sekalipun proses terjadi, proses ekonomi, sakit penyakit, sudah tetap setia, itu sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kesetiaanmu itu yang menjadi berkat, sebab disitulah hidup yang sesungguhnya. Temannya ibu gembala saudara itu banyak, penyintas kanker. Sekarang penyakit kanker itu tidak pandang usia. Banyak usia di bawah 20 tahun kena kanker payudara, kanker kandungan dan lain-lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang ketika sudah berada dalam sakit seperti itu langsung rame-rame. Banyak janda-janda muda ditinggal suami sementara mereka sakit. Dalam kondisi sakit mereka berjuang ke rumah sakit sendiri. Kalau dulu kemana-mana diantar suami, sudah dalam kondisi sakit terpuruk ditinggalkan suami. Jadi membayangkan jahatnya manusia itu seperti itu kalau tanpa firman. Saudara jangan jadi patung antikris pada akhir zaman. Keluar masuk gereja tetapi tidak pernah mengenal penciptanya. Keluar masuk tempat ibadah tetapi tidak mengerti maksudnya pemiliknya. Meditasikan firman itu, sang kasih sejati itu di dalam hidup saudara. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hati melekat padanya. Ketika sudah diberkati Tuhan, karena memang orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti juga diberkati, secara materi juga diberkati. Ketika hartamu bertambah-tambah, jangan sampai hatimu melekat pada harta itu. Ketika hatimu itu melekat pada harta itu, nanti ketika harta tidak ada, saudara mau tahu mana hatimu? Dalam keluarga, dalam nikah kan juga demikian. Di dalam pernikahan Kristen itu hukum Alkitab, tidak ada istilah harta gono gini. Karena pada dasarnya, karena dulunya dua sudah menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Miliknya suami juga miliknya istri, miliknya istri juga miliknya suami. Aturan firman. Amin. Amin. Kalau nikah saudara sampai sekarang ada orang Kristen yang belum paham. Ya, itu kok ada di pengadilan ada pembagian harta gono gini, itu kan aturan negara. Aturan negara tidak salah. Secara hukum negara, tetapi hukum kekal kerajaan Allah
Sebab pernikahan Kristen itu hanya terberkati, terbentuk satu kali untuk selamanya. Kalau ada orang berdalih, nah sekarang sudah tidak cocok. Nek umpamane ketemu wong Jogja langsung miso apa? Oh mati. Nek miso wong orang kita apa? Miso orang kita apa? Miso wong Jogja kan jadi kita ngerti kalau ada pernikahan yang sampai ini kan baikku, itu nggonmu, wes. Maaf, di dalam nikah itu masih tersusupi roh persaudaraan. Kalau dia masih mengatakan, oh ini punyamu, ini punyaku, ini perempuan sudah yang berkata begitu. Karena kamu nikah sesaat hubungan bayar. Oke, dong. Dibuka ayatnya kesuwen. Jam rolar orang-orang. Kau bengi selalu udah lagu. Di dalam Kristus keduanya sudah menjadi satu daging. Ada prosesnya, hadapi proses itu, selesaikan proses itu dengan kasih, dengan firman, selesai. Gak selesai itu kenapa? Ego, darah daging, ditunggangi iblis, kan gitu-gitu aja. Nah, saudara mau ditunggangi iblis terus atau mau damai hidupnya? Gitu. Kalau saya cerita tentang dasarnya Tuhan membela dirinya, membela firman. Siapa sih yang membela firman? Maka pujiannya bukan kita membela Tuhan, tetapi Yesus adalah pembela kita. Ingat lagunya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Roh-roh di udara menjadi saksi, mengamat-amati terus gereja Tuhan. Itu yang harus saudara perangi. Sebab ketika roh-roh di udara itu mengintervensi saudara, maka saudara punya keputusan-keputusan yang bukan firman. Saudara tidak lagi bisa memperkatakan firman. Benih itu diambil, dibuang oleh iblis. Saudara membiarkan hidupmu terbuka, laksana lahan, jalanan. Ketika benih itu ditaburkan, jatuh di jalan. Lalu lintas setan ada di sini. Saudara berusaha membuka hidupmu kepada khalayak ramai. Sudah terbiasa membuka aibmu sendiri di media sosial.
Tulis status, kenapa punya suami kok seperti ini? Tulis status, sampai kapan aku seperti ini? Tulis status, aku kecewa memilihmu. Tulis status, satu keputusan yang bodoh hidup denganmu. Ngeri-ngeri. Iman, tapi masih kesusupan roh-roh antikris. Jangan ada yang mendustai Tuhan. Jangan ada yang menipu Tuhan. Tetapi berjuanglah tegak sebagai imaman yang raja. Jangan melekat dengan dunia. Matahari, bulan, dan bintang dia tetap bercahaya. Dia jauh dari bumi. Dikatakan satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, ya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. amin. Suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan. Hukum sudah diberikan, aturan sudah diberikan, tatanan sudah diberikan. Satu saat kita dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita kerjakan. Sementara untuk kita kerjakan, untuk kita taati, fasilitas untuk kita kuat juga sudah dikasih. Kita awake dhewe di hadapan Tuhan bondo wadah kosong. Amin. Kita serahkan hidup ini kosong supaya diisi harta yang mulia itu. Ketika bejana dari tanah liat ini diisi dengan harta yang mulia, saudara bisa merasakan dasarnya kuasa Tuhan. Dimanapun saudara ada, Tuhan menyertai saudara. Dimanapun saudara ada, Tuhan membuat hidupmu beruntung karena saudara menjadi berkat. Berkat dari Tuhan karena penyertaan Tuhan, maka ketenangan batinmu semakin dasar. Kedekatan saudara dengan Tuhan itu yang akan terus membawa hidup saudara ke dalam perkara-perkara yang dasar. Jadi Rasul Paulus kepada jemaat Filipi katakan, akhirnya saudara-saudara, Filipi pasal 4 ayat 8 itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. ya pikirkan semuanya itu. Isi pikiran-pikiran kita dengan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Terus, Dan apabila telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, ya, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. maka Allah sumber damai sejahtera, Akan menyertai kamu. penyertaan Tuhan menciptakan damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu terus melingkupi perjalanan hidupmu, maka dahsyatnya pemeliharaan Tuhan, dahsyatnya kuasa Tuhan menyertai saudara. Jangan khawatir lagi, jangan cemas lagi. Ingat, langkah kakimu, langkah kaki generasi pemenang abadi. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kesempurnaan dalam rencanamu dan karyamu, serahkan hidupku
khususnya untuk Tuhan. Waktu itu saudara membangun keintiman dengan Tuhan. Di dalam sembah, pujian, meditasi. Waktu-waktu yang indah itu mungkin hilang. Waktu yang indah bersama Tuhan itu lenyap. Saat dimana saudara mencurahkan isi hati, ini Tuhan, hidupku, ini Tuhan keluargaku. Waktu dimana saudara katakan ini Tuhan anak-anakku, waktu dimana saudara katakan Tuhan ini pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kelola. Sehingga ketenangan batinmu juga berangsur-angsur lenyap. Saudara menjadi gampang resah, saudara menjadi gampang khawatir, saudara menjadi gampang cemas, karena saudara jauh dari Tuhan. Saudara tidak lagi dekat dengan Tuhan, saudara tidak lagi intim dengan Tuhan. Kasih-Nya Tuhan begitu sempurna, rancangan Tuhan dan karyanya begitu sempurna. Ketika hidupmu di tangannya, jadilah penggenap-penggenap firman Tuhan, jadilah pelaksana-pelaksana firman Tuhan, jadilah saksi-saksi. Tanda mujizat menyertai setiap langkah kakimu. Janjinya ya dan amin. Dia menyertai setiap langkah kaki untuk menjadi bukti kebesaran Tuhan, menjadi bukti bahwa Dia imam besar dalam hidupmu, imam besar yang memberi kemenangan. Gembala agung yang mampu
Yesus Kristus. Mengampuni Tuhan, mentahirkan setiap saat hidup kami. Darah pengorbanan Tuhan, kuasa salib, kuasa pengorbanan Tuhan melawat masing-masing pribadi umat yang ada dalam ruangan ini maupun di tempat masing-masing. Ruang dan waktu tidak membatasi lawatan Tuhan, tidak membatasi jangkauan kuasa Tuhan. Kuasa-Mu menjangkau seluruh umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, tolong tepat waktunya. Mulai dari yang sakit, kami percaya hidupnya adalah pilihan Tuhan. Bait suci Allah, kemah sejati pilihan Tuhan, jadi bangun dengan pengorbanan Tuhan. Tolong bagi yang sakit dijamah oleh Tuhan. Sebagaimana iman yang percaya kepada Tuhan, berharap pada Tuhan, memberi yang terbaik, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan, kuasa yang menyehatkan tubuhnya, menjadi bait suci. Yang lemah pengharapan iman kasihnya dipulihkan oleh Tuhan, diteguhkan, ditopang para malaikat untuk tegak tercatat sebagai imamat yang raja. Tuhan berkati pekerjaan mereka, apapun yang dikerjakan umat-Mu. Kami percaya Tuhan melindungi, memberkati, memagari dengan malaikat belantara surga. Dijauhkan di segala mara bahaya, kecelakaan, bencana, tetapi kuat kuasa Tuhan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan damai, berlimpah atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun umat berada, gereja-Mu berada, para hamba-Mu berada, diberkati Tuhan dalam satu kesatuan tubuh Kristus, demi menjadi saksinya Tuhan, demi menjadi berkat, membuktikan kebesaran Tuhan. Terima kasih. Memberkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa ini. Tuhan tetapkan, Tuhan pilih pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang setia untuk melaksanakan konstitusi hukum yang ada di negeri ini, demi masyarakat yang adil, demi masyarakat yang makmur, yang tercukupi kebutuhan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati kota Kabupaten Mojokerto menjadi bumi Majapahit yang penuh dengan kedamaian, bumi Majapahit yang merupakan anugerah Tuhan, sampai satu saat dalam kejayaan punya pengaruh yang kuat bagi bangsa-bangsa lain, sehingga bumi Majapahit penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah. Amin. Lalu